Terima sambutan dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Karunajaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema Sebelumnya terima kasih kepada Ki Ananda yang telah mengundang saya di channel YouTube-nya. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti tadi saya bilang, saya akan membawakan tema T lebih besar daripada 0. Nah, sebenarnya T itu apa sih? Nah, kalau teman-teman sedama pernah, pasti SMP atau mungkin ada yang pernah kuliah di SMA ya, itu T itu identik dengan waktu ya teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang waktu yang lebih besar daripada 0, artinya waktu yang terus maju teman-teman. Nah, kita bahas dari definisi dulu ya, definisi apa itu waktu. Nah, definisi dari waktu sendiri itu kalau dari KBBI ya, KBBI itu seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan itu berada atau berlangsung. Tuh, jadi proses ya, bisa dikatakan waktu itu sebuah proses dari suatu keadaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan waktu lebih besar daripada 0 dari sudut pandang sains dan dari sudut pandang agama Buddha. Pertama akan saya bawakan dari sudut pandang ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Ya, dari seperti yang kita tahu, Albert Einstein dia pernah mengajukan suatu definisi dari waktu. Waktu adalah relatif. Itu kenapa relatif? Karena tergantung dari apa yang kita lakukan ketika waktu itu, sebuah waktu berlalu. Nah, itu definisi dari Einstein. Nah, ada lagi kenapa waktu itu lebih besar daripada 0. Nah, dalam ilmu pengetahuan, kenapa waktu tidak bisa kurang dari 0? Nah, karena ada namanya hukum termodinamika kedua. Nah, di hukum termodinamika kedua ini membahas tentang waktu di mana sangat tidak mungkin untuk mundur atau berjalan mundur atau kita kembali ke masa lalu, karena itu akan melanggar hukum termodinamika kedua. Nah, hukum termodinamika kedua ini bisa dijelaskan dengan perumpamaan sebagai berikut. Teman-teman sedama bisa bayangkan teman-teman sedama memegang es batu ya di telapak tangannya. Nah, es batu ini pasti meleleh teman-teman ya, pasti meleleh. Nah, sekarang coba teman-teman angkat lagi es batunya dan taruh kembali di tempat asal. Nah, apakah es batu tersebut kembali membeku? Jawabannya tidak, karena tetap meleleh karena masih di dalam suhu ruangan. Logikanya, jika memang waktu itu bisa mundur, seharusnya ketika esnya kita angkat dan kita taruh, misalnya kita ambil dari piring ya, kita taruh di piring, seharusnya dalam waktu yang sama es tersebut akan membeku lagi. Tapi faktanya kita harus membukukan es tadi itu masuk ke dalam es lagi gitu. Jadi membutuhkan suatu faktor luar untuk membekukan es tersebut kembali. Nah, jadi hal ini sangat jelas bahwa waktu tidak bisa mundur, karena jika bisa mundur, es tersebut harusnya membeku tanpa dipengaruhi faktor luar lagi. Nah, itu dari segi waktu yang kembali mundur ya. Nah, sekarang apakah waktu bisa 0 atau tetap atau diam atau steady state? Nah, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Max Planck, Max Planck ini seorang ilmuwan, dia menemukan batasan waktu terkecil. Jadi itu waktu terkecil yang memungkinkan ya. Dalam perhitungan teori dia, waktu terkecil adalah 0,000 sampai 44 kali terus ketemu angka 5. Jadi bisa teman-teman bikin coretan nih sekarang, bikin angka 0 terus koma. Nah, 0-nya sampai belakang tuh ada 44 kali ketemu 5. Nah, habis itu ketemu 5 tuh angka 5. Nah, jadi itu sebenarnya bukan 0 karena masih ada angka 5. Nah, hal ini kenapa bisa dikatakan bukan 0? Karena dalam fisika kuantum angka 5 di belakang 0 yang banyak ini sangat berpengaruh sebenarnya. Gitu. Mungkin kalau dilihat dari fisika klasik atau dari luar seperti ini, oh ini mah 0 gitu, tetapi faktanya ini bukan 0, seperti itu. Dan itu berdasarkan teori. Kalau pengukurannya bagaimana? Nah, seorang ilmuwan pernah mengukur lamanya foton menyeberang
antar molekul hidrogen. Jadi ada hidrogen terus ada foton menyeberang. Waktu yang dibutuhkan itu dia nolnya itu ada 21. Jadi 0,000 sampai 21 baru ketemu angka 247 di belakangnya. Nah, ini jauh lebih besar ya dibanding teori ya. Karena pengukuran memiliki batasan-batasan tertentu, sedangkan teori kan kita ambil dari konstanta-konstanta yang sudah ada. Nah, itu dari segi ilmu pengetahuan sudah jelas bahwa waktu nggak bisa mundur dan tidak bisa tetap. Artinya waktu terus berjalan maju. Lalu bagaimana dari pandangan agama Buddha? Nah, dari pandangan agama Buddha, kita akan membahas mengapa waktu tidak bisa diam ya, atau tidak bisa tetap atau steady state dulu. Nah, dalam Mahaparinibbana Sutta di Ganikaya 16 itu teman-teman sedama bisa cross check juga, bisa lihat langsung. Di sana tertulis jelas bahwa tidak kekal adalah segala hal yang berkomponen muncul dan berhenti. Itulah sifat dasar mereka. Hal-hal yang berkomponen datang menjadi ada dan berlalu, terbebas darinya adalah kebahagiaan tertinggi. Nah, dari kata-kata yang tadi saya sampaikan, tidak ada kata tetap, muncul dan berhenti. Kemudian menjadi ada dan berlalu. Nah, di sini tidak ada kata tetap. Nah, semua artinya dalam Mahaparinibbana Sutta secara tidak langsung menjelaskan bahwa waktu yang ada itu tidak tetap, terus berjalan dan mengalami perubahan. Nah, kita mengenalnya sebagai anicca ya, teman-teman. Nah, jadi ini cocok ya. Jadi dari segi ilmu pengetahuan bahwa waktu itu tidak sama dengan 0, dan dari agama Buddha juga sama, waktu tidak sama dengan 0. Karena tadi yang sudah disebutkan di awal bahwa waktu terkecil itu 0, sampai 44 kali baru ketemu angka 5. Nah, bukan 0 ya. Kemudian di agama Buddha juga jelas bahwa sangat identik dengan konsep anicca, yaitu mengalami perubahan. Karena jika waktu itu ada 0, berarti ada sesuatu yang tidak mengalami perubahan. Artinya tidak dipengaruhi oleh dimensi waktu gitu. Oke, kita akan bahas bagaimana sudut pandang agama Buddha menanggapi tentang perjalanan waktu yang mundur atau reverse time ya, atau waktunya kembali ke masa lalu gitu. Nah, ini menarik karena dalam Samanapala Sutta ya di Ganikaya 2 ada salah satu kemampuan dari meditasi, yaitu Pubeni Wasa Nusati Nyana. Nah, dalam meditasi ini ketika pikiran sudah terkonsentrasi, seseorang yang sedang bermeditasi tersebut dia mendapatkan kemampuan untuk melihat kehidupan lalunya, baik kehidupan sebelum tepat sebelum ini atau kehidupan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi pada dasarnya agama Buddha menambahkan, jika tadi dia ilmu pengetahuan secara jelas bahwa waktu tidak bisa mundur dan kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi agama Buddha menambahkan bahwa bisa, tetapi hanya melalui pikiran saja. Kita tidak benar-benar pindah ke masa lalu itu, tetapi melalui pikiran kita bisa memproyeksikan di masa lalu seperti apa. Ya, teman-teman, ini bisa kita praktekkan ya. Misalnya teman-teman pejamkan mata, teman-teman ingat-ingat lagi momen ketika bangun tidur. Bangun tidur ngapain, terus tadi siang ngapain gitu ya. Atau kemarin ngapain, kemarin makan apa ya, kemarin kerja apa ya gitu. Nah, itu secara langsung teman-teman kembali ke masa lalu, tetapi hanya di pikiran saja gitu. Nah, ini agama Buddha dan ilmu pengetahuan sangat sejajar. Ilmu pengetahuan mengatakan tadi ya, tidak akan melanggar hukum termodinamika kedua. Jadi artinya tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi agama Buddha menambahkan bisa kok kembali ke masa lalu, tetapi hanya di pikiran gitu. Secara fisik memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi secara pikiran kita bisa kembali ke masa lalu ya. Tapi perlu digarisbawahi, pikirannya terkonsentrasi ya. Nah, teman-teman, teman-teman bisa Hipasiko sendiri melihat di Samanapala Sutta di Ganikaya kedua, itu ada kata-katanya tentang Pubeni Wasa Nusati Nyana. Nah, sekarang baik agama Buddha dan ilmu pengetahuan sama-sama cocok nih, sama-sama sepakat bahwa waktu itu berjalan maju, itu ya, anicca ya teman-teman. Nah, menanggapi hal ini, bagaimana sih kita harus menanggapi waktu yang kita punya? Rata-rata umur hidup manusia sekarang mungkin 72-75 tahun. Nah, bagaimana kita menanggapi sisa waktu kita yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sudah ada yang berkepala 5 atau yang berkepala 3 atau 4. Nah,
sebenarnya bisa kita lakukan dengan sederhana ya. Dengan melakukan Pancasila Buddhis itu sangat aplikatif ya, bisa diterapkan Pancasila Buddhis. Ya, ada sila pertama sampai kelima ya. Bertekad tidak membunuh, mencuri, asusila, melakukan perbuatan tidak benar, menghindari minuman keras yang dapat menghilangkan kesadaran ya. Nah, ini bisa teman-teman terapkan. Tapi apakah cukup sampai Pancasila? Nah, kita bisa menambahkan nih. Kalau Pancasila sifatnya menghindar, kita bisa melakukan 5 pancadama. Nah, pancadama ini sifatnya meningkatkan kualitas baik kita. Ya, kita bisa meningkatkan cinta kasih ya sebagai lawan dari Pancasila pertama, terus mata pencarian benar untuk menambahkan dari sila Pancasila kedua, kesetiaan ya, kemudian kejujuran dan kewaspadaan. Nah, ini sebenarnya saling berhubungan ya antar silanya, saling cocok gitu. Ini bisa kita tingkatkan. Berawal dari menghindari, terus kemudian kita meningkatkan kualitas tindakan kita. Nah, apakah cukup hanya melakukan Pancasila dan Pancadama? Nah, kita bisa meningkatkannya kembali dengan bermeditasi. Nah, meditasi ini teman-teman bisa melakukan meditasi samatha dan vipassana. Kembali ke selera teman-teman, ada yang cocoknya samatha, ada yang cocoknya vipassana. Pada poinnya, kita berusaha untuk meningkatkan konsentrasi ya, konsentrasi kita, bawana kita. Nah, dan sebagai hasilnya nanti kalau teman-teman bermeditasi samatha ya bisa jadi punya kemampuan Pubeni Wasa Nusati Nyana untuk melihat kehidupan lampau teman-teman gitu. Tapi jangan sampai melekat terhadap kemampuan itu ya. Sebagai penutup, dalam Mahaparinibbana Sutta di Gandhikaya 16, Sang Buddha sebelum parinibbana mengatakan Waya Dhamma Sangkara Apamadena Sampadeta. Bentuk-bentukan pasti akan lenyap, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Itu saja dari saya sharing kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sedama semua. Terima kasih. Soti Hotu.